Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman di podcast saya. Setelah lama vakum ini di podcast saya rekaman lagi. Hari ini sangat spesial karena saya akan ngobrol dengan teman kantor yang saat ini sudah dilihat penampakannya ini pasti sedang survei, cuma nanti kita tanya lagi survei di mana dan lain-lain. Saya ingin membuka dulu di kantor BG itu setelah pandemi di bulan Maret, mungkin sampai 1 atau 2 bulan ke belakang off kegiatan lapangan. Jadi kita memang tidak ada kegiatan lapangan, namun akhirnya kan ada kewajiban-kewajiban lah yang mungkin memang tidak bisa dihindari. Kita harus tetap ke lapangan, survei, dan tentu dengan kata-kata saktinya adalah mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini saya ingin ngobrol dengan narasumber kita ini. Saya mau nyapa dulu. Halo Mas Bayu. Halo Mas Arif. Ini pakaiannya Alhamdulillah. Nah, ini pakaian lapangan ini Mas Arif. Nah, untuk survei. Untuk survei ya. Saya pengen tanya ini, Mas Bayu tuh lagi di mana, bersama siapa, lagi ngapain ini? Ya, ini saat ini saya lagi di pelabuhan Labuan Bajo. Nama pelabuhannya Pelabuhan Wisata ya. Ini di Labuan Bajo, di pelabuhannya. Ini saya dengan 2 kawan saya, sebentar ini saya sapa aja sekalian langsung. Ya. Mana ya? Ini ada Mas Irfan. Halo. Sama Adnan. Nah, ini Adnan. Nah, dia lagi motong-motong besi ini. Lagi beraktivitas. Iya. Di pelabuhan ngapain ini Mas? Jadi saya ceritakan kisahnya aja ini. Ya. Besok tanggal 12 November ini akan ada simulasi gempa bumi dan tsunami yang dihadiri oleh RI1. Nah, beberapa waktu yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, kurang lebih ya, ada 5 hari yang lalu, kami dikontak oleh BMKG. Waktu itu Pak Deputi Geofisika ya Pak Sadli, beliau meminta kepada BIG bahwa untuk menunjang kegiatan ini maka harus ada tight gates yang ada di Labuan Bajo dan online streaming sebelum tanggal 10 November atau lusa ya. Padahal di Labuan Bajo belum ada stasiun pasutnya. Ini belum ada. Jadi ini adalah proyek Bandung Bondowoso Mas Marin. Bagaimana caranya within 10 days kurang dari itu harus sudah streaming, padahal harus menyiapkan ini dan itu. Alhamdulillah ini kita menggunakan sistem pool, jadi ini pakai tiang, kalau kelihatan ya. Ya, kelihatan. Nah, ini tiang ini. Ini tiang yang cukup berat, ini 130 kilo beratnya. Terus alat sensor nanti dipasang di situ semuanya, jadi nggak pakai bangunan. Nah, ini harus online maksimal besok. Kami baru datang hari Jumat kemarin. Jumat datang, kemudian Sabtu itu ngambil kargonya, urus perizinan dan sebagainya. Hari ini sudah terpasang, insya Allah sore ini bisa online sih. Tapi kalau maksain sih bisa, insya Allah. Betul. Itu biasanya dalam waktu berapa? Kalau yang di normal itu butuh berapa minggu atau berapa bulan Mas bisa ini? Dan ini proyek Bandung Bondowoso dalam 3-4 hari bisa harus selesai. Kalau pembangunan fisiknya biasanya kan kita ada bangunan beton permanen ya. Oh ya. Itu 1-2 bulan. Itu proses pengerjaannya. Kalau instalasinya cepat sih Mas Farid. Biasanya 3 hari sudah kelar seluruhnya. 3 hari itu sudah termasuk membuat online alatnya, kemudian ada pengamatan GNSS-nya, ada levelingnya, pemasangan palemnya dan sebagainya. Nah, kalau yang ini selama peralatannya itu memadai, 2 hari selesai. 2 hari ya? Ya, selama bahannya ada, alatnya ada, 2 hari selesai. Gitu. Kalau trademarknya survei-survei dari PJKGG kan kalau bawa bahan alat itu bisa ratusan puluhan kilo itu Mas. Ini saya bayangin 3 orang bawa sekian puluh atau ratus kilo, gimana itu Mas strateginya? Jadi kalau alat-alat yang berat-berat kita kargokan Mas Farid. Jadi kemarin ini saya mengkargokan itu 135 kilo. Itu 7 juta biayanya. Untuk
ke Labuan Bajo. Kemudian itu yang kita kirim. Lalu peralatannya sendiri kami bertiga ini kemarin membawa 120 kilo. Alatnya 120 kilo. Ya ini bisa dilihat boxnya ini. Makanya. Nah, ini tangga ini kita bawa juga, ini tangga ini kita bawa. Ini alat-alat ini soalnya kita taruh di sini. Jadi kemarin ya kena overheat juga, padahal overheatnya 1 kilonya itu hampir 200.000. Kalau overnya 5 kilo ya kalikan aja hampir sejuta gitu kan, 5 kilo kan. Ya. Memang begitu Mas Farid, karena ya memang alat-alat kita juga menang ini sih berat-berat, dan karena ini kita bekerja di pelabuhan nggak sembarangan juga. Misalnya kita bawa bornya yang kualitas yang bagus. Kemudian misalnya bahan-bahan ini kayak pol ini ya nggak sembarangan, itu bahannya minimal galvanis atau kalau enggak stainless, itu kan juga berat itu. Jadi nggak bisa sembarangan barang-barang karena di laut sih. Betul, karena kan memang kadang kita tidak bisa prediksi kondisi lapangan seperti apa ya Mas, jadi memang persiapannya juga harus matang ya Mas ya, karena kalau mendadak beli alat apa mungkin di sini juga nggak tersedia gitu ya Mas ya. Oh, tidak setiap tempat ada, jadi semuanya kita bawa sendiri. Kayak ini contohnya ini apa, pol ini kan kemarin kita bor ya, kita bor, mungkin bisa saya tunjukkan. Nah itu bornya itu dalamnya 20 cm. Itu kalau hanya dibor saja terus di semen nggak akan kuat. Itu harus pakai chemical, kita harus pakai chemical ininya, bahan khusus gitu. Jadi kayak apa ya, kayak Dextan itu loh, kayak kohesif itu, sejenis itu chemical itu. Nanti dicampurkan lalu dimasukkan, ditunggu beberapa detik itu udah keras seperti batu itu, dan ini bisa tahan 200 kg. 200 kg. Jadi Mas Farid kalau misalnya naik tangga, naik ke pol ini, insya Allah kuat. Pasti kuat ya. Nah, itu nanti Adnan tuh bobotnya 95 kg, itu kuat tuh, nggak kurang itu, aman jadinya. Kalau ini Mas, saya tertarik nih, kalau masa-masa kayak gini kan tentu ada perizinan, ada hal-hal yang harus diurus, itu gimana Mas? Ya memang segala sesuatunya harus kita prepare dengan baik. Misalnya ketika sebelum berangkat kita koordinasi dulu dengan vendornya, bahwa ada kegiatan ini begini-begini secara lisan kita sampaikan, surat-suratnya bisa kita foto dulu, kita lihatkan ke beliaunya, sampai ketika kita sampai di lokasi, nah kita langsung setelah ke kantornya koordinasi ini itu maksudnya apa dan sebagainya. Termasuk saya juga nitip barang-barang ini ke gudangnya pelabuhan. Kalau saya bawa wira-wiri kan berat Mas. Nah, jadi itu koordinasi itu paling utama. Nah udah oke, ya kita tinggal jalan aja. Cuman biasanya yang menjadi kendala di lokasi itu masalah listrik. Masalah listrik itu kita ngebor ya perlu listrik itu. Kebetulan ini belakang saya ini banyak kapal nih ya. Kita bisa nyolong kapal ini, atau kalau nggak ya kita sewa genset. Itu juga kalau misalnya pengen cepat itu ya sebelum berangkat kita koordinasi sama orang lokal, misalnya atau pelabuhan, saya perlu genset dan sebagainya apa aja diperlukan, nggak tahu untuk disiapkan, nanti ketika kita datang baru sudah ready, tinggal pakai gitu. Kalau masih nyari lama. Kalau sumber listriknya pakai tenaga ini atau memang ada arusnya Mas? Kalau untuk pemasangan kita pakai listriknya genset ataupun listrik PLN dari kantor, biasanya kita bawa kabel panjang ya. Tapi kalau untuk operasional alat ini tuh di atas tuh ada solar panel Mas Farid, itu baru kita pasang 2 jam yang lalu itu beratnya minta ampun tuh, karena lengannya ini itu berat. Itu dia tadi saya ukur tuh bisa 19 volt, hampir 20 volt. Itu solar cell itu akan ngecas aki lah. Ini kita pakai aki yang ini, aki yang 35 ampere berapa nih ya? Ini berapa, 45 ampere ya kan ya? Ini 45 ampere ya, tergantung kondisi di lapangan ya, adanya yang berapa. 45 ampere ini sudah cukup untuk menghidupi semua sistem yang ada. Jadi aki ini dipakai tapi dia juga dicas. Aki yang seperti ini nih panas banget ya. Ini ngecasnya bagus, jadi dia auto ya, semuanya auto. Kalau yang 45 ampere itu bisa tahan berapa jam? Misalnya kan itu kan ngisi solarnya kan tentu tidak sepanjang hari kan, mungkin pas siang saja. Betul. 45 ampere itu bisa tahan 3 hari tanpa input. Oh gitu.
Ya, jadi kalau misalnya mendung sampai 3 hari berturut-turut dia masih bisa hidup. Kalau koneksi datanya ke ininya gimana, Mas? Nah, ini kan sensor ini merekam setiap menit ya. Setiap Bahkan ini menit ya? nanti kita bikin, tapi kita bikin dua sistem, ada yang streaming 5 detik sekali sama yang per menit. Hmm. Nah, yang streaming itu kita langsung download ke BMKG. Ini semua sensor merekam 5 detikan, terus direkam di logger. Dari logger itu nanti dikirim ke server via modem pakai sinyal GPS. Ada Begitu ya. modemnya. Berarti ada Ya modemnya di ini, situ ya, Mas ya? ya ini Mas Adnan sama Mas Irfan sedang memasang mountingnya, bracketnya box. Di mana box ini isinya adalah sensor dan power. Ada 2 box ini. Nah, ini kebetulan belum selesai. Kalau selesai saya tunjukkan nanti. Oke. Tuh. Wah, ini seru banget ini. Ini Mas Bayu survei pertama setelah pandemi itu udah berapa kali survei ini berangkat? Ini kali pertama setelah pandemi, Mas Farid. Ini flight terakhir saya itu Februari 2020. Kesini juga waktu itu ya. Ini saya kesini lagi. Ya, flight saya pertama kali setelah pandemi ini. Setelah 8 bulan lamanya ini. Setelah 8 bulan ya, langsung Labuan Bajo. Mas Bayu, betul. Kalau concern kita bersama lah, kalau terkait dengan survei lapangan kan tentu ya tadilah karena masih pandemi, kita faktanya berbicara bahwa di teman-teman di kantor ada beberapa yang pulang survei juga positif gitu ya. Ini menurut Mas Bayu pribadi nih, ini tantangan ini kan satu, kondisi pandemi kita belum tahu selesai kapan, kemudian vaksin juga belum ada dan lain-lain. Di satu sisi IG tahun ini dan tahun-tahun ke depan pasti akan butuh survei-survei lapangan seperti ini gitu. Itu menurut Mas Bayu gimana, Mas? Betul. Ya gimana ya, serba salah sebenarnya Mas Farid. Di satu sisi kesehatan kita paling utama, di sisi lain juga tugas tanggung jawab kita ya ini juga gitu ya. Yang jelas kita ikhtiar, bagaimanapun juga namanya virus ini kan kita nggak bisa tahu ya dari mana datangnya, seperti apa dan bagaimana, nggak kelihatan makhluknya tak kasat mata. Minimal kita patuhi protokol dan prosedur kesehatannya. Misalnya saya pakai masker kayak gini ya. Meskipun ini terlihat di sekeliling saya tidak ada banyak aktivitas orang ya, nggak ada kerumunan, tapi ini tetap kita pakai. Kemudian kalau di pesawat juga selain masker kita pakai face shield. Bahkan kemarin Mas Antan itu pakai masker yang gede itu ya. Terus saya lihat di WhatsApp-nya. Ya itu yang sejutaan tuh harganya tuh. Itu kemudian ketika di pesawat kemarin ya kita tidak buka masker, ditawari makan minum pun juga kita nggak, mending kita simpan aja, dimakan setelah landing. Minum pun kita sebelum boarding kita minum yang banyak biar nanti nggak terlalu haus diupayakan sedemikian rupa lah. Misalnya pun terpaksa banget minum ya kami sedia selang kecil ya. Jadi biar tidak dibuka masker, masukin aja ke masker, disedot-sedot kayak gitu. Ya kayak zaman SD itu kan biasanya pakai sedotan selang kecil itu. Ya lucu sih, tapi ya itu lebih aman sebenarnya. Lebih aman ya. Kalau protokol sebelum berangkat survei sendiri di kantor gimana, Mas? Kalau protokol sebelum berangkat survei ya sesuai standar yang ditetapkan, kita rapid dulu, kemudian bahwa kita harus sehat dulu, nggak sakit dan sebagainya. Yang jelas kalau kita mau berangkat kita harus sehat dulu. Kalau nggak sehat ya mending jangan berangkat lah, daripada nanti ada apa-apa di perjalanan. Ya. Jadi juga jujur ya. Betul, yang utama jujur itu Mas Farid, harus benar-benar jujur. Kalau nggak jujur nanti semuanya acur gitu kan. Ini Mas Bayu, kalau surveinya akan berapa lama nih Mas? Kalau acaranya ini kan sebenarnya 12 ya. Ini mungkin sebentar ya, saya bisa tak balik ya kameranya atau gini tunjukin. Di belakang saya itu ada bangunan tinggi itu. Iya. Kelihatan? Itu adalah sentra acaranya nanti, simulasinya itu Pak Presiden nanti di sana. Itu acaranya tanggal 12. Karena kita harus make sure alat kita ini working properly sampai acara selesai, kami targetkan di sini sampai tanggal 13, jadi 8 hari, dari Jumat ketemu Jumat lagi. Kalau technically sebenarnya besok bisa kelar, lusa kita sudah bisa pulang sebenarnya, tapi kan kita harus standby untuk memastikan bahwa ini benar-benar bisa beroperasi dengan baik. Nah, kalau kedepannya Mas, misalnya kan ini sudah pulang, kemudian pemeliharaan alatnya dan segala macam gimana itu Mas?
Kalau seluruh stasiun Paset kita ini saat ini kan 159 ya, ditambah nanti tahunnya 11 jadi 170 stasiun. Ini semuanya kan auto semuanya ya, automatically semuanya. Tapi secara rutin tetap kita rawat, paling enggak setahun sekali kita kunjungi. Idealnya, tapi kan tergantung kondisi juga ya. Di sisi lain di sini di masing-masing lokasi kita kan punya operator lokalnya, kita mengangkat salah satu orang chef vendor atau mungkin kalau di instansinya Pelindo atau BUMN yang lain ya, salah satu staf mereka kita minta sebagai operator untuk menjaga dan mengawasi alat kita. Nah, secara periodik mereka akan ngecek atau kalau ada kendala kita kontak mereka untuk mengecek apa kendalanya, misalnya wah ini baterainya bermasalah misalnya harus diganti, ya udah nanti kita ini aja, paling mereka yang belikan kita ganti uangnya, mereka kita ajari cara replace alatnya seperti apa, pakainya, atau kalau enggak paling merestart kayak gitu yang minor lah. Tapi kalau yang berkaitan dengan alat ya mau nggak mau kita sendiri yang harus terjun ke lapangan. Ya, tadi baru jumlahnya 159 tambah 11 ya Mas tahun ini ya Mas ya. 170 ya per 2020, nanti akhir 2020 insya Allah 170. 170 dan itu rutin tiap tahun ada pemeliharaannya Mas ya. Setiap tahun ada, cuman tidak semuanya bisa kita cover ya. Maksudnya nggak pasti kita kunjungin. Kadang ya itu tadi minta tolong operator, misalnya kalau bangunan fisik itu mungkin pintunya bermasalah ya benerin pintunya. Atau mungkin kadang namanya di lapangan nih belakang saya banyak kapal ini kadang kapalnya tuh nyerondol, apa nabrak gitu kan, bangunannya sompal, itu ya bisa minta tolong dibenerin, nanti kita ganti uangnya. Kalau seperti beberapa lokasi itu sensornya, radarnya, nah sebentar, sensor radar tuh ini, kelihatan corong kayak trompet ini, nah itu radarnya, itu yang suka kesenggol kapal, kalau bengkok ya rusak, itu harus kita benerin. Tapi itu sensor yang paling bagus kalau untuk warning system tsunami. Seperti contoh di Palu kemarin itu yang dari 3 sensor yang kita pasang, radar ini yang paling tahan karena dia tidak terjangkau air ketika tsunami datang. Kalau yang lain kan sensornya di air ya, di bawah ya, itu kena gelombang, bisa patah, putus dan sebagainya. Jadi Mas Bayu, kalau saya diceritain tantangan selain, kalau ini kan teknis mungkin semua staf di PJGGG sudah menguasai gitu ya Mas ya. Kalau yang sekarang kalau yang non teknis ini Mas, mungkin apa sih yang sering jadi tantangan tersendiri ketika berangkat survei? Kan kadang ya tadi kita sudah merencanakan ABC, kadang-kadang ketika di lapangan gini itu seperti apa kita harus bisa menyiapkan diri terkait yang non teknis seperti itu. Yang jelas pengalaman itu sangat berharga. Jadi kalau kami ini lebih baik menyesal karena membawa barang terlalu banyak daripada menyesal karena kami lupa tidak membawa sesuatu yang dibutuhkan. Itu motonya itu, lebih baik menyesal karena membawa daripada menyesal karena tidak membawa. Satu itu. Yang kedua, kita harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat karena yang kita hadapi ini adalah orang masyarakat ya, akar rumput ya. Kadang mereka nggak tahu ini Pak ini buat apa, buat ini. Kita juga harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami mereka. Mungkin di podcast yang sebelumnya pernah saya sampaikan kan, untuk sosialisasi ke masyarakat seperti apa. Nah, ini kalau masyarakat itu tahu fungsi kegunaan alat ini, mereka juga akan ikut menjaga. Tapi kalau tidak, kita salah menginformasikan, wah ini berarti alat mahal dan sebagainya, malah dicuri nanti. Jadi tujuannya nggak kena. Ya, kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat terkait pentingnya alat-alat ini. Tapi kalau ini Mas, kalau ini ada pernah dicuri gitu pernah atau gimana? Pernah. Jadi terakhir itu di Gunung Sitali, Nias itu akinya dicuri. Kemudian di Manado itu juga dibongkar akinya dicuri. Ini yang tahun ini, 2 bulan terakhir inilah.
Ada Mas Farid, ada. Ya kita nggak bisa ya 24 jam mantengin alat kita kan nggak mungkin. Nah, jadi kita juga rangkul masyarakat sekitar, kemudian otoritas setempat misalnya Syah Bandar, atau kalau di mana ya di beberapa tempat tuh ada militer ya di Makassar itu tempatnya militer, nah, itu aman sih biasanya, aman itu. Kalau di lingkungan militer biasanya aman ya. Biasanya aman tuh karena mereka juga butuh datanya gitu. Itu saling menjaga. Menarik sekali nih Mas Bayu. Kalau nanti Mas kalau pulang protokolnya apa di kantor ini Mas di PJKGG Mas? Kalau di PJKGG sebelum berangkat wajib rapid, hasilnya harus non reaktif. Kemudian itu juga sebagai syarat untuk melaksanakan ini penerbangan. Kemudian setelah pulang tidak boleh langsung pulang ke rumah, tapi kita stay di satu tempat misalnya di hotel gitu ya. Sambil Jakarta boleh, di Bogor atau dimanapun. Kemudian kalau misalnya kekejar hari itu juga dari flight kita misalnya pagi itu kita langsung swab, kalau enggak besoknya kita swab dulu sambil menunggu hasilnya. Kita tetap stay di hotel tersebut. Ketika hasilnya negatif kita bisa pulang, tapi kalau positif langsung ada prosedur berikutnya, yaitu isolasi mandiri atau perawat atau tergantung kasusnya seperti apa. Seperti itu. Ya. Baik, ini Mas Bayu, terima kasih ini sudah ngobrol. Saya kira saya sebenarnya penasaran, boleh dilihatin ke Mas Irfan Lato ini atau enggak? Sebenarnya perlengkapan yang dipakai itu apa aja sih kalau standarnya? Karena survei di PJKG kan lapangan banget ini ya. Ya, Pan, tolong berdiri sebentar, Pan. Ya, berdiri sebentar. Nah, ini sini, Pan. Jadi standar kita harus pakai helm, pakai helm. Kacamata boleh hitam, boleh kali karena panas banget kan pakai hitam. Terus masker, nah ini masker wajib ya. Ini pakai yang KN95, ya kan ini nggak terlalu ramai ya. Jadi kita pakai kayak atau apa? Karena debunya banyak Mas Farid. Jadi ini tidak hanya nengkal virus tapi debu banyak ke batuk gitu ya. Terus identitas, lah ini ID-nya. Nah, ini spesifik ID nih, PJKGG ini. Saya mau dong. Baliknya ada unik, ada namanya. Ini kalau hilang nggak bisa diambil orang karena punyanya masing-masing. Ini juga, nah ini ada namanya Irfan. Ini bikin sendiri Mas Farid, tidak minta pada pegawai Anda, kita bikin sendiri. Modal kita. Itu. Terus ada seragam memang ya. Ya harus ada identitas minimal. Kalau saya pakai Irfan ini, Irfan tuh saya ada, cuman sudah gak muat. Apalagi Adnan, dia udah terlalu besar gak muat. Itu ini pakaian lapangan kita kalau di kerja developer seperti ini. Atau minimal ada rompi lah, ada rompi vest untuk menandakan bahwa kita bekerja gitu. Wajib ini Mas Farid, ya wajib ini. Dan yang jelas Mas Farid bersepatu. Nggak boleh pakai sandal ya. Nggak boleh pakai sandal, apa sandal jepit, kalau sablon, karena pendek, diusir di sini nanti. Satu lagi sarung tangan itu wajib. Siap. Ya karena itu barang-barang berat. Kemarin saya pakai sarung tangan tapi yang nggak full. Ini dari saya sobek kemarin. Jadi resikonya benar-benar tinggi ya Mas ya. Ya. Apalagi kalau gini misalnya lagi naik gitu kecemplung itu sangat mungkin. Sangat mungkin sekali itu. Oke. Wah, ini menarik sekali. Jadi kita pakai karabiner, body harness dan sebagainya untuk masang-masang ini tadi. Oke. Itu. Oke, makasih banyak Mas Bayu. Semoga lancar ini sampai finish. Ya, lancar semua. Oke, nanti juga moga-moga pulang juga non reaktif lah atau non negatif. Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Bayu. Saya cukupkan sekian. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, saya mau pasang yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.